Kalau ada orang berbuat dosa sekecil apapun, sebesar apapun, dia akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi kalau Anda sudah jadi Kristen, Anda harus menghilangkan, menjauhkan diri dari yang namanya dosa. Baik itu dosa kecil, mau nyolong permen di Indomaret kek, nyolong apa gitu ya, ngaku-ngaku Kristen gitu contohnya. Itu tetap akan dihakimi. Karena di Alkitab dikatakan, orang yang bertobat itu harus dibaptis. Dan seorang yang dibaptis itu mengenakan Kristus. Jadi nggak mungkin namanya Kristus itu tetap melakukan dosa. Jadi orang Kristen yang sudah dibaptis, sudah menyatu dengan Kristus, hendaklah menghindarkan diri dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita telaah berdasarkan Alkitab mereka sendiri tanpa mengutip Al-Quran, agar kita bisa memahami posisi iman dan perbuatan dalam perspektif Kristen. Iman Kristen tidak otomatis menyelamatkan. Banyak orang Kristen percaya bahwa cukup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis selamat. Namun, Alkitab mereka menegaskan bahwa iman harus disertai pertobatan dan perbuatan benar. Yakobus 2:14-11. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia memiliki iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Pergilah dengan selamat, hangatkan dirimu dan makanlah sampai kenyang," tetapi kamu tidak memberinya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga iman. Jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada dirinya sendiri adalah mati. Artinya, iman saja tanpa pertobatan dan perbuatan benar tidak menyelamatkan. Penghakiman tetap berlaku, bahkan bagi orang beriman. Menurut ajaran Kristen, setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya, termasuk yang mengaku beriman. Roma 2:6-8. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kepada mereka yang dengan sabar berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan hidup kekal, ia akan memberikan hidup. Tetapi kepada mereka yang egois dan tidak taat kepada kebenaran, tetapi taat kepada kejahatan, akan mendapat murka dan kemarahan. Matius 25:4-6. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke hidup yang kekal. Artinya, orang beriman pun bisa dihukum jika melakukan dosa dan tidak bertobat, dan penghakiman ini kekal bagi yang zalim. Rahmat tidak otomatis menyelamatkan. Alkitab menyebut rahmat Tuhan sebagai karunia, tapi tetap ada syarat. Iman, pertobatan, plus ketaatan. Efesus 2, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Rahmat itu memberikan kesempatan selamat, tapi jika orang tetap berdosa dan tidak bertobat, rahmat tidak menjamin surga. Hal ini ditegaskan melalui penghakiman atas perbuatan. Kesimpulan, neraka kekal bagi dosa yang tidak bertobat. Dari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan, orang Kristen yang beriman tapi tidak bertobat dari dosa tetap diangkat ke penghakiman. Neraka disebut kekal bagi yang menolak pertobatan dan tetap berbuat dosa. Matius 25:6, Markus 9:3. Jadi klaim cukup iman saja tidak perlu pertobatan tidak sesuai dengan Alkitab mereka sendiri. Artinya, iman tanpa pertobatan tidak otomatis menyelamatkan. Bahkan bagi orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Penghakiman dan neraka kekal tetap berlaku bagi dosa yang tidak ditinggalkan.